Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rinaldi Gunawan Channel. Jangan lupa sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe Rinaldi Gunawan Channel. Semoga konten-konten ini bermanfaat bagi semua. Dan pada kesempatan hari ini kami mengambil judul Curhatan Hati Calon Seorang YouTuber, di mana beberapa kejadian-kejadian dan hal-hal yang membuat calon YouTuber tersebut menjadi tetap semangat. Dalam video ini kami ingin curhat langsung pada calon YouTuber Aceng Munandar. Jangan lupa share and subscribe channelnya Aceng Munandar, karena dari perjuangan beliau menjadi calon YouTuber penuh rasa pahit dan pilu. Untuk hal tersebut, marilah kita tonton cuplikan dari curhatan hati dari saudara kita, yaitu calon YouTuber Aceng Munandar. Semoga inspirasi ini dapat menjadikan motivator besar bagi kita calon-calon YouTuber untuk masa depan. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf. Selamat menonton cuplikan dari curhatan hati dari saudara kita, yaitu YouTuber Aceng Munandar. Selamat menonton. Gimana bos? Ini masalah curhatan hati untuk menjadi seorang YouTuber. Memang semuanya kan berawal dari rasa pahit gitu kan. Tapi inspirator dari bos termasuk agak merinding bulu roma mendengar curhatannya. Gimana nih kronologisnya bos? Ya, awal mula bikin YouTube ya. Iya. Mau teman, mau saudara, mau siapa aja. Saya waktu pertama kali meminta subscriber, emang awal mulanya saya tidak tahu apa-apa. Saya dari hati untuk berubah nasib, tapi bukan ini dari teman-teman saudara itu bukan cuma dukung saya, kan itu malah ngapain gitu, mau bikin kalau itu tidak penting, mendingan lu kerja yang memotivasi kita. Tapi di sisi lain itu yang bikin saya semangat itu, saya pengen banget ngebuktiin sama orang-orang yang sudah ngejek dan yang sudah saya bahwa channel saya itu bisa berkembang, dan ngebuktiin sama mereka semua bahwa omongan mereka itu bisa saya beli kembali. Iya. Makanya saya pengen sendiri YouTube gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, malahan yang tadinya ngejek, yang tadinya menghina, mereka malah bilang gini, kok sekarang channel itu malah berkembang kayak gini. Jawab sama mereka, ya ini berkat ejekan kalian, berkat dengan kalian saya bisa berkembang dalam waktu sekian bulan ataupun sekian hari. Saya bilang gini sama mereka, terima kasih atas ejekan dan kajian kalian. Jangan mencaci dan jangan mengejek, karena ejekan kalian itu bisa kita beli kok. Iya. Saya makanya termotivasi pengen bikin channel itu, karena pengen, terutama sih pengen ngebuktiin sama orang-orang yang udah yang ngeledek kita, dan intinya kita juga pengen merubah nasib lah. Iya. Ya kayak orang-orang di luar sana. Itulah bos, sebenarnya nasib kita sama bos, berawal dari ejekan. Namun ejekan itu bukan berarti membuat kita jatuh kan. Biar orang lain menjatuhkan kita, yang penting kita tetap bangkit, tetap berusaha, ya berdoa, doa, usaha, ikhtiar, tawakal lah, kata singkatan dari duit kan. Nah, karena setiap apapun masalah, setiap apapun yang kita lakukan itu kalau berawal dari mulus saja, kadang-kadang kita kan nggak punya tantangan. Tapi dengan adanya tantangan bukan berarti kita cengeng atau kita gimana lah gitu kan. Tapi tetap mana tahuan kan
berkat dari ejekan tersebut membuat kita, ya kalau bahasa Minang ngomong kan, membangkit batang terandam. Ya mungkin artinya kita bangkit dari yang selama ini terpendam, akhirnya melaju tinggi sampai seseorang mungkin dulunya mau menutup mata sama kita, memandang kita sebelah mata. Alhamdulillah dengan berkat usaha kita maksimal mungkin itu bisa menjadikan orang lain agak tercengang gitu kan, melihat oh itu dia, ternyata ejekan itu sudah terbalas manis dengan perjuangan kita dari masa lalu sampai sekarang. Itu pun dari saya pribadi bos, memang berawal untuk buat YouTube pun banyak juga ejekan, yang support dari orang-orang pun kurang, namun dengan berkat usaha terus berupaya, memang nggak ada yang manis, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan. Ya kalau diawali dengan sakit dahulu, saya pun pribadi optimis akan senang di kemudian hari. Mudah-mudahan ejekan itu menjadi suatu motivator bagi saya pribadi dan menjadikan suatu inspirasi bahwa setiap apapun yang kita upayakan, kalau kita serius, kalau kita memang betul-betul sabar untuk menggapai hasil, insya Allah sampai. Namun ya memang kunci utamanya itu sabar dan waktu. Selagi kita mampu untuk bersabar, insya Allah waktu akan menjawab semuanya. Semua yang dipandang orang lain yang biasanya jelek, sekarang mungkin orang lain tersebutlah merubah pandangan gitu kan. Kemudian hal-hal pahit yang pernah bos rasakan dari perjuangan menjadi YouTuber ini gimana bos? Gimana komentar Yang dari grup hal ketika baik itu, yang sanang ya? saya pengen video itu kan, HP saya itu kan ibarat katakan HP jadul. HP jadul ya bos ya? Saya bela-belain, iya, saya bela-belain pinjam tetangga ya kan, saya bela-belain pinjam apa dong, buat bikin apa, buat bikin Konten ya bos ya? video, buat konten YouTube. Saya bilang gini, tapi itu yang saya pinjam HP-nya malah bilang gini, ya udah, nih gue kasih, mudah-mudahan lu sukses katanya. Oh, malahan daripada teman-teman, malahan orang yang kenal yang baik gitu kan. Saya juga kaget gitu kan. Itu yang bikin paling terperinci sih, itu gak punya alat apa-apa, gak punya handphone cuma satu, itu juga kan pakai handphone jadul. Tapi belum yang saya bikin sakit-hati, nggak punya alat apa-apa, nggak kayak orang lain, tapi saya jalanin aja lah. Tapi alhamdulillah tadi hari saya ambil kerja, alhamdulillah ambil taruhlah dikit-dikit buat beli HP, buat beli alat-alatnya. Itu doang sih yang bisa. Iya, sebenarnya bos, seorang YouTuber pun memulai karirnya mungkin sama seperti kita semua. Seorang mungkin YouTuber yang terkemuka di Indonesia seperti Atta Halilintar, dia bukan siapa-siapa dulunya, namun sekarang orang lain nggak bisa memandang dia sebelah mata, malah orang lain tercengang. Oh itu Atta Halilintar tuh artis aja di Indonesia pun akan berpacu untuk menjadi YouTuber ternama, karena menjadi YouTuber itu suatu prospek yang luar biasa di masa depan, karena itu sebuah dunia IT, dunia teknologi kan. Teknologi itu menjadikan semua orang itu akan lebih mempermudah segala suatu hal. Jadi apa salahnya kita terlibat untuk mudah-mudahan. Kalau seandainya Tuhan berkehendak, semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun kata Tuhan kan. Jadi itu sekarang bos, dengan perjuangan bos yang cukup memakan waktu beberapa bulan terakhir, yang dulunya memandang orang sebelah mata, sekarang apa respon-respon dari komentator yang selama ini mungkin menjatuhkan? Udah ada nggak gairah-gairah yang lebih luar biasa, atau mungkin pengobat hati bagi bos sendiri? Yang tadinya sih, yang tadinya Dan komunitas tapi itu mau gila, sekarang malahan mereka bilangin, gue salut sama lu sendiri. Saya tanya, kenapa lu sama gue? Kan lu dulunya belum bisa kerja, lu malah ngomongnya enggak baik. Ya gue kagum berkatnya kasih lu sendiri, subscriber lu dalam sekian bulan tembus 1000 subscriber, dan jam tayang lu aja yang nonton ada yang 1,5
ada yang 800 900, padahal kan lu bukan siapa-siapa. Saya jawab lagi ya kan, karena ini berkat usaha kerja keras gue. Karena di dunia ini gak ada yang tidak mungkin kalau misalnya mau berusaha. Berarti udah mulai nampak gairah ya bos ya, udah mulai nampak perubahan. Ya memang berkat yakin segala suatu hal tuh kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya manjada wajada, maka semuanya akan bisa kalau Tuhan berkehendak ya bos ya. Cuma sebagai mungkin inspirasi yang membuat bulu roma merinding nih bos. Semua orang mungkin merasakan hal-hal seperti bos, namun pengalaman kita kan beda-beda. Ya. Gimana rasanya masuk komunitas sepeda boy? Kemudian ini bos, karena ya seorang calon-calon youtuber yang akan menjadi orang hebat tuh dia butuh relasi. Seperti kemarin saya mendengar bos kan masuk di dalam komunitas pertemanan dalam YouTube yang kalau nggak salah kan komunitas Japui Tabau. Gimana perasaan bos setelah bergabung di Japui Tabau bos? Kalau menurut saya grup Japui Tabau itu benar-benar sangat mendukung dan sangat membantu, dan ibarat kata ada peserta yang tidak mengerti, dia selalu meluruskan dan dia selalu membimbing dan menjalankannya pada jujur-jujur. Makanya saya kagum sama grup Japui Tabau. Saya sangat salut dan saya sangat ngerasain itu jauh sama yang pernah saya rasain sebelum gabung sama grup Japui Tabau. Saran saya sih grup Japui Tabau emang paling top dah. Alhamdulillah ya bos ya. Mudah-mudahan lah karena di dalam grup Japui Tabau kita kan tergabung beberapa orang dalam sebuah komunitas yang saling membimbing, berbagi pengetahuan, nggak ada memandang orang itu rendah atau yang lain, kita saling mensupport kan. Mudah-mudahan kita berdoa semua semoga grup Japui Tabau pun menjadi sukses di masa depan, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam konteksnya. Mudah-mudahan kita mampu membagi, berrelasi atau membuka wawasan, saling berbagi pengetahuan di Japui Tabau. Saya pun pribadi sebagai salah satu dari grup Japui Tabau pun merasakan grup ini memang betul-betul membangun kita bersama. Nggak ada yang namanya tidak amanah, kita saling amanah, saling bertukar pikiran, saling menanamkan rasa kepercayaan bahwasanya dalam grup ini kita semuanya satu keluarga, bukan orang lain. Ya, kita berharap mudah-mudahan di masa depan Japui Tabau menjadi sukses luar biasa. Gimana bos? Sependapat kita bos? Nah, sama-sama kita support. Mudah-mudahan semuanya menjadi indah di waktunya. Sabar dan waktulah menjawab semuanya. Semoga menjadikan hal-hal yang di luar dugaan kita bersama. Sama-sama sukses, sama-sama membangun, saling berbagi, saling bertukar pikiran. Nggak ada yang bodoh di sini, kita sama-sama belajar ya bos ya. Saya pun berharap mudah-mudahan bos sebagai seorang calon youtuber bisa menjadi luar biasa juga di masa depan. Namun pesan saya ketika bos sukses, ingat kita semua punya sejarah masa lalu. Jangan bawakan diri sebagai seorang sombong, karena kita semuanya dari bawah. Ketika kita sudah bisa bersayap, ketika kita sudah memiliki peluang untuk terbang, mungkin terbang ke masa depan atau terbang ke mancanegara pun, itu kan jawaban semua itu bisa dijawab di masa depan. Mudah-mudahan semangat terus bos, jangan sampai hal-hal yang membuat kita patah tadi kita harus mengabaikan, tapi mudah-mudahan dengan cemooh dari orang lain itu membuat kita bangkit. Sukses selalu buat bos, mudah-mudahan semua menjadi indah pada waktunya ya bos ya. Amin. Oke bos, mungkin itu sekian dari saya. Mudah-mudahan kita saling membangun, berbagi, dan menjadikan segala suatu hal itu bisa menjadi indah. Mana tahu kan kita dari grup Japui Tabau nantinya
sama-sama mengadakan acara reunian mungkin di Singapura, di Malaysia, atau di Amerika pun sebagai sarangnya YouTube atau sumbernya YouTube. Sama-sama berharap kita sama-sama sukses. Untuk semua kru yang ada di Javita Bahwa pun kami berharap semoga tidak ada kesombongan dalam diri, karena kesombongan itu bukan milik kita. Kita sebagai manusia biasa hanya berusaha untuk membuat diri kita sempurna. Salam sukses buat semuanya, jangan pernah patah semangat. Yang hebat, yang menang itu cuma satu, yaitu ketika kita sampai pada garis finish. Garis finish itu adalah kesuksesan awal dari langkah kita untuk menjadi YouTuber di masa depan. Oke bos, itu sedikit dari saya bos. Mudah-mudahan sama-sama kita jaga. Salam sukses dari Rinaldi Gunawan Channel.